Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan bangsa yang dikasihinya. Tanah impian bagi umat Israel, 40 hari menjadi 40 tahun. Saudaraku yang terkasih, banyak orang yang memiliki impian atau cita-cita, namun hanya sedikit yang berani mengambil risiko untuk mewujudkannya. Impian atau cita-cita akan terwujud apabila kita meyakini potensi yang ada dalam diri kita, berani memperjuangkan sekuat tenaga, dan selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan membebaskan umat Israel dan membawa keluar dari Mesir, tempat perbudakan, menuju Kanaan, tanah perjanjian. Kanaan adalah tanah terjanji yang sangat diimpikan oleh umat Israel, dan secara turun-temurun mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Mereka mempunyai harapan terpenuhinya janji Tuhan itu dalam hidup mereka, namun mereka tidak berani memperjuangkannya. Mereka takut kepada bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan dan tidak berani melawan untuk mengalahkannya. Mengapa umat Israel begitu takut? Mereka melupakan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sudah terbukti dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Bahkan mereka tidak yakin dengan kekuatannya sendiri. Mereka pesimis, menyerah, dan patah semangat melihat kekuatan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Mereka lupa bahwa Tuhan punya kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Segala mujizat yang telah dilakukan Tuhan mereka abaikan, tertutup oleh ketakutan dan besarnya tantangan yang mereka hadapi. Demikianlah berita kitab suci. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista Aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Saudaraku yang terkasih, Tuhan pun menjadi marah karena pemberontakan mereka. Akibatnya perjalanan ke tanah Kanaan yang seharusnya tinggal memerlukan 40 hari, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka harus menempuhnya selama 40 tahun. Demikianlah berita kitab suci. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika Aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Saudaraku yang terkasih, umat Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Mereka harus belajar mengenal Tuhan dan mempercayainya. Mereka harus hidup dengan tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, melainkan bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda merasa seperti sedang berjalan di padang gurun, mengalami berbagai macam kesulitan tiada henti yang datang silih berganti? Atau mungkin Anda sedang diliputi keraguan sehingga meninggalkan Tuhan, dan akibatnya hidup Anda hanya berputar-putar tanpa arah, serta tidak mampu memahami tujuan hidup Anda? Tenangkan hati dan pikiran Anda, serta ingatlah terhadap apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Bukankah Kristus telah rela mati demi hidup Anda? Seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang terkasih, seberat apapun beban kehidupan, bagaimanapun sulitnya pergumulan, dan dalam segala keadaan, kita harus tetap percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Sekalipun kita hidup di tengah padang gurun dunia yang ganas,
kita tidak akan tersesat, karena Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan hidup kita untuk menuntun dan melindungi kita sehingga kita aman dan terbebas dari ancaman bahaya. Dia akan selalu menjaga dan memelihara hidup kita di masa-masa sulit, sehingga akhirnya kita bisa sampai di tanah pusaka seperti yang telah dijanjikannya. Amin.